Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semuanya anak-anakku? Alhamdulillah kalau sehat semuanya. Nanti kalau saya bilang salam sejarah, kalian bilang belajar sejarah hidup terarah. Begitu ya? Oke. Salam sejarah. Belajar sejarah Hidup terarah. Baik anak-anak sekalian, untuk mengawali pertemuan kita pada kesempatan pagi hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Semoga diberikan kemudahan dalam menuntut ilmu, diberikan ilmu yang manfaat dan barokah, bibarokati suratil Fatihah. Anak-anakku sekalian, silakan lakukan presensi di kelas digital yang sudah saya bagikan. Di situ ada absensi, ada modul ajar, materi dan lain sebagainya. Silahkan pilih yang absensi. Dibuka yang absensi, kemudian isi data diri kalian. Kalau sudah nanti dikirim. Baik, anak-anak sekalian, dari hasil absensi yang sudah masuk, ternyata ada satu teman kita yang tidak masuk kelas karena sakit. Kita doakan semoga Ananda Alia bisa segera sembuh dan bisa mengikuti pembelajaran seperti biasanya. Bibarokati suratil Fatihah. Anak-anak sekalian, nanti selama proses pembelajaran dari pertemuan pertama ini sampai berikutnya, kita akan awali, sebelum mulai pembelajaran kita awali dengan menyanyikan lagu nasional secara bergantian sebagai wujud kecintaan kita terhadap tanah air. Hari ini kita coba nyanyikan Indonesia Pusaka. Ada yang bisa? Hafal semua nggih? Baik, kita sama-sama berdiri aja biar lebih rileks, biar lebih kompak. Silakan berdiri. Sekalian, seperti kemarin yang saya sampaikan bahwa hari ini kita akan belajar tentang kebudayaan masyarakat Mekah sebelum datangnya agama Islam. Bahan materi sudah saya share di grup WA kelas. Nanti sampean bisa mengeksplorasi di situ. Sebelum kita masuk ke pembelajaran, anak-anak sekalian, kenapa kita perlu belajar tentang kebudayaan masyarakat Mekah sebelum datangnya agama Islam? Ada yang ingin komentar? Silakan. budaya Mekah sebelum Islam datang. Oke, agar kita tahu kebudayaan masyarakat Mekah sebelum datangnya agama Islam, sehingga kita bisa menafsirkan bagaimana ketika nanti Islam datang. Islam datang di tengah-tengah masyarakat yang seperti apa? Apakah mereka sudah memiliki kebudayaan ataukah tidak memiliki kebudayaan, sehingga ketika Islam nanti datang kita tahu bagaimana kondisi masyarakatnya seperti apa. Ini untuk menganalisis bagaimana Islam bisa berkembang di masyarakat Makkah sebelum datangnya agama Islam. Anak-anakku sekalian, saya ingin tahu sejauh mana kalian menguasai tentang sejarah kebudayaan Islam dengan latar belakang yang berbeda. Ada yang dari SMP, betul? Mana yang dari SMP? Oke, ada yang dari MTS? MTS, tentu tidak semuanya pernah belajar tentang sejarah kebudayaan Islam. Tetapi setidaknya sudah pernah dengar bahwa kebudayaan masyarakat Mekah sebelum datangnya Islam itu disebut dengan masyarakat apa? Jahiliyah. Jahiliyah itu artinya apa? Bodoh. Bodoh itu memiliki pengetahuan atau tidak? Tidak. Apakah benar masyarakat Mekah sebelum datangnya Islam itu tidak memiliki pengetahuan? Apakah benar? Nah, nanti benar dan tidaknya kita teliti saat pembelajaran. Baik, untuk sebagai asesmen awal untuk mengetes sejauh mana kemampuan sampean tentang sejarah kebudayaan Islam, silahkan masuk di bagian pembelajaran di asesmen. Di asesmen, sampean pilih asesmen awal, nggih. Untuk kelas 10, silakan asesmen awal dibuka.
dan masukkan kode kuisnya 354 482. Tulis nama lengkap. Muhammad Bintang Ilham Kulyubi sudah mulai gabung. Khairul Umam Triaka sudah mulai gabung. Baru 17, masih satu yang belum, silahkan. Yang belum? Oke, sudah 18. Silahkan bisa dimulai. Baik, sementara Puput Sri Wahyuni berada di tingkatan paling atas, disusul Rara Septiani. Puput Sri Wahyuni, Wirang Kristina di posisi paling atas, disusul Mary Rahmawati di posisi kedua, kemudian Nabila Nailis Saadah. Baik, anak-anak sekalian, dari hasil asesmen ini bisa kita ketahui bahwa ternyata memang kalian beragam pengetahuannya. Ada yang sudah cukup mahir, ada yang belum mahir, ada yang kurang mahir. Sehingga nanti kita pembelajarannya berdasarkan kelompok masing-masing sesuai dengan kemampuannya. Kelompok 1, Mary Rahmawati, Setio Bagus Saktiawan, Abida. Baik, anak-anak sekalian, silahkan bisa ke kelompoknya masing-masing. Silakan. Sekarang sudah di kelompoknya masing-masing. Setelah ini kalian eksplorasi sebanyak-banyaknya tentang materi kebudayaan masyarakat Mekah sebelum datangnya agama Islam. Di link media pembelajaran sudah saya cantumkan, ada referensinya di situ, ada buku-bukunya, ada video pembelajarannya. Silahkan dieksplor lebih banyak. Nanti didiskusikan bersama dengan temannya. Setelah itu hasil diskusinya bisa ditulis di dalam peta konsep di lembar kerja kelompok yang sudah saya sediakan. Baik, sebelum mulai diskusi, di SMP atau MTS kalian sudah pernah belajar tentang SKI? Sudah. SKI, MTS sudah, tapi lupa. Banyak yang lupa. Kelas 8. Oh, kelas 8. Yang itu ya sih ya? Oh, Daulah kelas 8. Daulah Bani Umayyah itu ciri khasnya tentang apa? Perkembangannya? Pemerintahan. Selain itu apa lagi? Perdagangan. Apa lagi? Diingat-ingat ya. Kalau Daulah Bani Umayyah itu tentang perluasan wilayah dan administrasi pemerintahan. Sedangkan Daulah Bani Abbas penekanannya lebih banyak ke perkembangan ilmu pengetahuan dan peradaban. Maka masanya Daulah Bani Abbas itu sering disebut dengan the golden age of Islam. Masa keemasan Islam, masa kejayaan Islam. Pernah dengar istilah itu? Pernah dengar masa keemasan Islam atau masa kejayaan Islam. Disebut dengan masa keemasan Islam karena ilmu pengetahuan dan peradaban pada waktu itu tumbuh berkembang dengan sangat pesat. Didukung adanya sebuah perpustakaan yang menjadi pusat penelitian. Apa namanya perpustakaannya? Baitul Hikmah. Ini di bagian pembelajaran bisa dicek ya semua. Di bagian pembelajaran ada media pembelajaran juga yang bisa dilihat. Kan ada materi ini. Ada materi pembelajaran, nanti sampean bisa melihat dalam bentuk tulisan, kemudian ini bentuk video. Baik, sudah menemukan ini kelompok 3 ya? Kelompok 2. Baik, kelompok 2 tentang kebudayaan masyarakat Mekah sebelum datangnya Islam. Apa saja yang sudah ditemukan? Menyembah berhala. Oke, penyembahan berhala ada apa saja? Tadi berhala apa? Hubal, Lata, terus apa lagi?
Mana? Nggih. Terus apa lagi kebudayaan masyarakat yang bisa ditemukan? Pandai dan pecinta syair. Oke, pandai dan pecinta syair. Baik, silakan yang sudah selesai bisa di-upload di pembelajaran. Difoto, kemudian di-upload di link yang sudah disediakan. Nanti tunjuk perwakilan kelompok untuk presentasi. Alhamdulillah, diskusi kita sudah selesai kita laksanakan dan masing-masing kelompok sudah mengirim hasil diskusinya. Sekarang siapa dulu yang mau memulai presentasi? Dari kelompok mana dulu? Silakan. Oke, baik. Dari kelompok 2, Mbak Fatimatuz Zahra, silakan. Maju ke depan. Perkenalkan, nama saya Fatimatuz Zahra dari kelompok 2. Ini mau mempresentasikan tentang peradaban Arab sebelum kedatangan Islam. Peradaban Arab sebelum kedatangan Islam, yang pertama menyembah berhala. Penyembahan berhala mulai masuk ke Mekah setelah perjalanan Amru bin Luhai ke Syam, Suriah. Amru bin Luhai adalah pembesar suku Khuza'ah yang pertama kali membawa berhala ke kota Mekah. Yang kedua, pandai dan pecinta syair. Bangsa Arab jahiliyah senang terhadap syair. Karena itu mereka memandang para penyair sebagai orang yang memiliki kedudukan penting dalam masyarakat. Tadi menyembah berhala. Penyembah berhala itu disebut dengan apa? Menyembah patung. Para penyembah berhala itu disebut dengan apa? Kaum pagan. Kaum pagan. Agamanya atau kepercayaannya namanya paganisme yang dalam bahasa Arab disebut dengan ubadul ausan. Agamanya namanya wasani, orangnya namanya ubadul ausan, para penyembah berhala. Lah di antara berhala-berhala pada waktu itu ada yang namanya berhala Hubal, tadi disampaikan. Ada yang namanya berhala Lata, ada berhala namanya Uzza, Manah, Nailah, Wud, dan lain sebagainya. Ada kurang lebih 360 berhala. Baik, anak-anakku sekalian, alhamdulillah pembelajaran kita pada pagi hari ini sudah sesuai dengan apa yang sudah kita rencanakan. Dari hasil diskusi masing-masing kelompok tadi bisa kita simpulkan. Tadi di awal saya sudah memberikan pertanyaan, apakah jahiliyah itu benar-benar bodoh atau tidak? Setelah kalian memahami, mempelajari, mengeksplorasi tentang kebudayaan masyarakat Mekah sebelum datangnya agama Islam, bisa kita simpulkan sebetulnya yang dimaksud jahiliyah itu bodoh atau tidak? Tidak. Ternyata masyarakat Mekah sudah pandai dalam berbagai bidang. Tadi disampaikan ada bidang ilmu pengetahuan, misalnya ada ilmu astronomi, ada ilmu astrologi. Ternyata mereka sudah pandai. Di bidang syair mereka juga sudah pandai. Ada yang namanya as-sab'ul mu'allaqat. Apa itu as-sab'ul mu'allaqat? 7 syair yang digantungkan di dinding Ka'bah sebagai penghargaan atau penghormatan tertinggi kepada para pemenang lomba syair. Ada kebudayaan itu. Sebetulnya mereka sudah pandai di bidang ilmu pengetahuan. Kenapa mereka, sekarang pertanyaannya, kenapa mereka disebut dengan jahiliyah? Bukan bodoh secara ilmu, tetapi bodoh secara akhlak. Betul sekali. Baik, itu kesimpulannya untuk pembelajaran pada kesempatan pagi hari ini. Minggu depan kita akan belajar tentang substansi dan strategi dakwah yang dilakukan oleh Rasulullah pada periode Makkah. Sekali lagi, tetap semangat belajar. Jangan lupa, salam sejarah. Belajar sejarah. Itu berarti. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kita akhiri dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.